Di tengah dunia yang terus berubah, pembinaan iman menjadi salah satu tantangan bagi umat Katolik. Formasio Iman Berjenjang atau FIBB memberikan cara pandang baru untuk membangun iman umat Katolik yang terintegrasi. Diterapkan oleh Keuskupan Agung Semarang, FIBB bertujuan untuk menjangkau setiap lapisan umat melalui pendidikan iman yang terstruktur dan berkesinambungan. Di Paroki Santo Petrus Kristologus Bukit Semarang Baru, program ini telah dijalankan selama kurang lebih 1 tahun. Intinya adalah soal pembinaan iman yang terus-menerus. Pembinaan iman bagi umat kita secara terus-menerus dari mulai kecil, lahir procot sampai nanti meninggal. Itu berkelanjutan dari waktu ke waktu dan kita lakukan per kelompok usia. Kelompok usia bawah 5 tahun itu nanti PIUT, kan? Pembinaan iman usia dini, kemudian di atasnya PIA, pembinaan iman anak itu mulai dari 6 sampai 10, kemudian PER 11 sampai 14, ya kan? Kemudian PIOM itu yang OMK itu mulai berapa tuh? 15 sampai 35. Kemudian orang dewasa mulai 36 sampai 60. Baru kemudian terakhir PIUL. PIUL itu pembinaan iman usia lanjut 61 sampai dipanggil Tuhan. Harapannya adalah atau pemikiran dasar adalah bagaimana umat kita itu semenjak lahir procot itu didampingi dalam imannya sehingga semakin hari semakin kuat, semakin kuat. Supaya nanti menjadi orang-orang yang militan, bagi orang Katolik yang militan dan sungguh-sungguh akhirnya sungguh-sungguh apa ya bisa semakin berguna baik bagi gereja maupun bagi masyarakat. Nah, mengapa kita ambil fokus pada soal formasio iman atau pembinaan iman? Karena bagaimanapun gereja itu ada karena pembinaan iman, pewartaan iman. Ya kan? Yesus datang ke dunia untuk mewartakan Injil. Itu jadi awal dari hadirnya gereja. Gereja berkembang juga karena pewartaan para rasul dan teman-teman yang lain ketika keluar dari Yerusalem. Dan gereja itu diutus untuk pewartaan. Seperti Yesus berkata dalam Matius 28 ya, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil dan sampaikan kepada nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi intinya adalah gereja itu ada karena pewartaan iman atau pembinaan iman. Gereja berkembang karena pewartaan dan gereja diutus untuk mewartakan. Karena itu pewartaan iman, pembinaan iman itu menjadi salah satu inti pokok dari jati diri gereja. Selama gereja masih terus mewartakan, pasti akan hidup terus. Namun ketika pewartaan itu mandek, otomatis gereja akan mandek juga. Memang ada perbedaan yang signifikan setelah tahun 2015, kemudian ada pandemi, itu kan kemudian kegiatannya kan menurun, Mas. Nah itu di tahun 2024 ini mulai menjadi fokus lagi, apalagi tahun 2024 itu Keuskupan Agung mencanangkan sebagai fokus pastoral FIBB itu di tahun 2024. Dan kami sudah mulai ini menata kembali apa yang akan kami lakukan di paroki kami itu. Karena kami kemudian tahu bahwa ada 4 aspek yang terpenting. Itu yang pertama tentang pengetahuan iman, kemudian tradisi Katolik, yang ketiga moral Kristiani, dan keempat itu menggereja dan memasyarakat. Tentang menggereja dan memasyarakat, pasti kami akan menggandeng tim kemasyarakatan. Untuk apa? Untuk mendukung segala kegiatan agar semuanya pendampingan dari PIUT sampai dengan PIUL itu semuanya bersinergi sehingga menjadi kempel satu tujuan utama. Itu yang kami lakukan di paroki kami. Pendamping PIA membantu keluarga dalam mengawali proses pembinaan iman bagi anak-anak usia dini. Dengan cara yang inovatif dan menyenangkan, mereka tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendorong rasa ingin tahu dan keterlibatan anak-anak dalam perayaan Ekaristi dan pengetahuan iman.
Hal ini sangat penting, mengingat iman adalah sesuatu yang diwariskan melalui pengajaran supaya dapat bertahan hingga dewasa dan menjadi bekal hidup bagi mereka. Kalau dari pengalaman yang kita lihat tuh biasanya yang bikin mereka tertarik pengen ikut itu karena nyanyi-nyanyinya tuh, ya kan, setiap minggu tuh kita memang nyanyinya kita fokuskan juga untuk belajar pada waktu mereka setelah pemberkatan kan. Kalau di paroki BSB itu anak-anak akan kumpul di depan altar terus menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu gitu. Terus yang kedua, Superbook, mereka sangat excited kalau misalkan para pendamping ngomong hari ini kita mau nonton Superbook. Nah mereka tuh langsung, karena mereka suka ya nonton yang semacam kartun-kartun gitu. Nah Superbook itu kan animasi yang dibuat berdasarkan cerita-cerita yang ada di kitab suci. Tujuannya sih yang paling utama menurut kami itu lebih juga ke pengennya mereka lanjut ya setelah nanti mereka melewati usia pia, pengennya mereka juga tetap lanjut untuk aktif di gereja. Salah satunya mungkin ikut kegiatan misdinar, kegiatan PIN gitu ya kalau di usia remaja. Nah nantinya juga harapannya kan di PIA ini mereka kan udah familiar dengan kegiatan-kegiatan gereja juga. Nantinya ketika mereka besar juga mereka menjadi agen-agen penerus di gereja kita untuk aktif. Nantinya juga sampai OMK, mungkin pas mereka juga udah dewasa, terus menikah juga tetap aktif. Harapannya sih itu kan, makanya ada program FIPP di keuskupan kita. Setelah fondasi iman yang kuat ditanamkan, langkah selanjutnya adalah mengajak remaja untuk mendalami iman mereka lebih jauh. Pendamping peer berfungsi sebagai jembatan antara pembelajaran dasar yang diterima anak-anak dengan pemahaman yang lebih dalam. Mereka berfokus pada menciptakan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, menjadikan iman bukan hanya sebagai teori, tetapi juga sebagai praktik yang nyata. Jadi setelah anak-anak ikut komper selesai, itu ada grup yang menjaring di mana anak-anak yang setelah komper itu kita bimbing untuk menuju ke peer. Dari peer sendiri kan wadah ya, wadah dari beberapa pelayanan. Jadi kita arahkan bisa ke misdinar, ke lektor, mazmur, gitu. Oke, jadi buat cerita saya yang sebelum jadi missioner ini saya tuh termotivasi karena saya penasaran. Karena saya punya kakak sepupu yang missioner juga, saya penasaran dia kok bisa berkegiatan melayani di altar, melayani lomo itu seperti apa. Akhirnya saya tanya dan saya akhirnya bergabung di missioner dan dapat dorongan juga dari orang tua yang mensupport saya untuk bisa bergabung di missioner. Lalu sehingga jadi pada saat setelah saya menerima komunitas pertama, saya langsung mendaftarkan diri saya ke missioner dan bisa menjadi missioner di Lantik. Kaderisasi, kami memilih beberapa calon melalui potensi mereka dalam menjadi pengurus. Dari awal Paskah tahun ini, kami sudah memilih mereka dan mengikut sertakan mereka dalam pelatihan kami. Selain itu kami juga ada program PIC namanya. Jadi setiap misa yang menggunakan wiruk atau beberapa alat lainnya, itu kami mengikut sertakan mereka menjadi PIC misa tersebut. Maka lalu setiap bidang bersama dengan tim pelayanannya mencoba menerjemahkan program-program yang kiranya itu selaras dengan FIBB. Oleh sebab itu, gerakan-gerakan mulai dari yang kelihatan itu untuk pendampingan iman anak, pendampingan iman remaja, orang muda, dan dewasa, itu lalu diupayakan oleh tiap timpel maupun bidang yang terkait. Rasanya di BSB ini yang
tadi saya sebutkan sudah berjalan atau paling tidak sudah diinisiasikan. Yang kemudian juga masih menjadi ide, artinya terus digaungkan namun belum merata terjadi adalah ajakan supaya ada PIA, ada PIR, ada OMK di tingkat lingkungan. Ini kita gaungkan terus melalui sarana misal lingkungan. Nah, kebetulan di tahun 2024 ini kita telah menyusun agenda selama 1 tahun itu ada misal lingkungan 5 kali. Misal lingkungan 5 kali itu tujuan pertamanya adalah supaya umat berkumpul di tingkat lingkungan untuk merayakan Ekaristi. Yang kedua supaya romonya dekat dengan umat karena keliling ke 37 lingkungan. Dan yang ketiga ini adalah kesempatan Romo mengajar. Nah, di dalam seluruh dari antara tujuan-tujuan itu kita selipkan tentang harapan bahwa PIA, PIR, OMK seyogianya atau kalau bisa juga mulai dari tingkat lingkungan. OMK memiliki tanggung jawab penting dalam mewadai generasi muda gereja. Dengan menghadirkan kegiatan yang relevan dan menantang, mereka membantu pemuda menemukan jati diri dan peran mereka dalam komunitas dan gereja. Misalnya kegiatan seperti kemah rohani, leadership, sharing iman bersama, dan seminar kebangsaan membantu OMK menemukan relevansi iman dengan hidup mereka sehari-hari. Dari kecil saya memang aktif untuk organis. Lalu dari organis nyemplung ke misioner. Dari misioner ini baru ditarik ke OMK. Cuman waktu itu sempat ketika di paroki BSB atau istilah BSB waktu itu, saya nggak mau sebenarnya, nggak mau ikut terjun gitu. Cuman melihat adik-adik misioner saya tuh ikut, rasanya kok ini adik-adik turun nggak ada temennya gitu. Kayak kan harus jadi satu dengan ngalian, dengan Boja, dengan Kudupani yang semua orang baru. Akhirnya saya ngikut, malah terjerumus sampai sekarang istilahnya begitu. Kalau kegiatan seperti tidak ada larangan, motivasinya ya memang pengen ikut aja, banyak teman, menurutku lebih baik sih. Gitu. Kaderisasi tidak bisa, menurut saya sih tidak bisa kalau tiba-tiba. Semuanya perlu proses. Prosesnya tentunya dengan segala macam kegiatan yang dibuat oleh OMK. Ya, di OMK BSB ini. Contohnya salah satu kemarin kami baru saja kemah rohani. Itu menurut saya jadi salah satu langkah kaderisasi yang cukup besar karena di masing-masing wilayah semuanya keluar ya. Semua ada wakilnya. Dan semuanya ketika mereka berdinamika, mereka bisa menjadi bibit-bibit untuk itu. Kemarin anak-anak muda di paroki BSB mengadakan camping rohani bersama, lalu kemudian follow up-nya adalah masing-masing OMK ini akan dibagi kelompok-kelompok per wilayah dan mereka wajib mengadakan ngopi bersama untuk follow up kegiatan ini. Karena kelemahan dari kegiatan-kegiatan di paroki ini itu kurang ada follow up-nya. Kalau saya lihat ya, misalnya kita mengadakan Krisma aja lah, Krisma. Anak-anak Krisma mungkin di paroki-paroki banyak ya. Ada sekitar 190, bahkan ada yang 150 anak ikut Krisma gitu kan. Mereka dididik selama hampir 1 tahun untuk mempersiapkan Krisma. Nah, follow up-nya apa gitu. Atau kita mengadakan pendampingan atau pelatihan misalnya sekolah katekese atau camp atau set gitu. Follow up-nya apa sih gitu kan. Apakah mereka benar setelah mengikuti sekolah katekes, mengikuti kursus kitab suci, itu kemudian follow up dari kegiatan itu apa? Ataukah cuma ya sudah, yang penting kan paroki sudah buat program nih FIBB, yaitu sekolah katekes, sekolah kitab suci, sekolah ini, ya udah gitu kan, tetapi tidak ada follow up-nya. Jadi harapannya sih kalau dengan FIBB ini lebih pada ada kegiatannya tapi juga ada follow up-nya. Dan yang pengalaman menarik juga sih ya, pengalaman menarik selama proses FIBB ini yaitu pengalaman ketika anak-anak muda mulai dari PIR sampai OMK kumpul di gereja, terus kemudian saya datang ke situ, itu terus kemudian mulai ngobrolin iman, itu udah kayak ujian tesis gitu ya. Jadi semua itu tanya gitu kan random banget kan pertanyaannya ya kan, mulai dari yang
teologi banget. Kalau itu kitab sucinya mana Romo? Kalau setan menurut kitab suci itu ayat kitab sucinya mana? Oke, ya kan. Sampai yang tadi kayak kalau misalnya Jatilan itu yang rasukin tuh setannya apa, kan random banget ya. Jadi benar-benar yang ya Tuhan, ini udah kayak ujian tesis. Kalau ujian tesis yang nanya cuma 3 dosen gitu ya. Kalau ini bahkan ada lebih dari 30 anak OMK yang mengajukan tanyanya random meskipun satu. Itu halaman yang Tuhan luar biasa, ini anak-anak pengalaman keingin-tahuan tentang iman gitu kan. FIBB merupakan program untuk membina iman secara berkelanjutan. Paroki menyediakan wadah bagi umat mulai dari jenjang anak-anak hingga usia lanjut dalam mengembangkan iman dan berkegiatan. Lingkungan dan wilayah terinspirasi dari paroki untuk mengadakan kegiatan dan wadah bagi setiap jenjang sehingga ada regenerasi umat yang aktif dan melayani di gereja. Regenerasi misinar, lektor, pemazmur, katekis, paduan suara, prodiakon, dan pemandu lingkungan dapat semakin terarah. Dengan berbagai tantangan yang ada, Formasio Iman Berjenjang di Paroki Santo Petrus Krisologus Bukit Semarang Baru telah memberikan inspirasi baru. Umat semakin sadar akan pentingnya pembinaan iman berjenjang dan berkelanjutan. Melalui sinergi antara keluarga, lingkungan, wilayah, komunitas, dan gereja, FIBB diharapkan akan terus berkembang, menghadirkan iman yang hidup di tengah masyarakat modern.